Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran kimia dengan saya Ibu Iha Maulita. Tapi sebelum kita mempelajari materi tentang kimia, maka kita awali terlebih dahulu dengan berdoa dengan Ummul Fatihah. Kita mulai Al-Fatihah. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari kimia dengan tema yaitu perubahan materi dan pemisahan campuran. Apa itu materi? Materi yaitu semua yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Atau dapat dikatakan lain, semua benda berupa padat, cair, ataupun gas. Contoh dari materi. Di situ tergambar, dilihat pada gambar, yaitu air yang menempati wadah. Kemudian ada emas 24 karat, ada gula dan garam, di mana masing-masing gula dan garam mempunyai wadah di dalam wadah dan mempunyai massa. Apa itu kimia? Kimia yaitu salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang sifat, struktur, komposisi, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan materi. Sifat materi. Sifat materi di sini ada dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Untuk sifat fisik dapat kita amati langsung. Contohnya di sini besi mempunyai sifat berwarna putih mengkilat, titik lelehnya 1808 Kelvin, titik didihnya 3023 Kelvin, massa jenisnya 7,674 gram per cm3, kalor jenisnya 0,449 Joule per gram kalori. Sedangkan untuk sifat kimianya, salah satunya yaitu jika dia menghasilkan reaksi seperti mudah berkarat, bereaksi atau larut dengan asam, pada suhu tinggi itu bereaksi salah satunya misal dengan belerang. Nah, jadi ada perbedaan antara sifat fisik dan sifat kimia. Lanjut, untuk sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat ekstensif yakni sifat yang bergantung pada jumlah zat. Sedangkan sifat intensif, sifat yang tidak bergantung pada jumlah zat. Contoh, ada komposisi materi. Di dalam materi itu tersusun apa saja? Atau komposisinya apa saja? Misal, air. Komposisi dari air itu adalah atom H dan atom O. Tersusun apa saja? Yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sedangkan untuk karbon dioksida atau CO2 terbentuk atas 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Lanjut. Contoh energi yang menyertai perubahan materi. Ada perubahan materi, yaitu yang satu. Contohnya adalah petasan meledak menghasilkan energi panas, cahaya, dan suara. Pada saat kita menyalakan petasan,
maka setelah dia bereaksi, maka dia langsung menyala. Menghasilkan apa saja? Cahaya, kemudian suara yang bergemertak, kemudian ada juga menghasilkan panas atau menghasilkan pancaran api. Misal, selanjutnya nomor 2, pembakaran kayu menghasilkan energi panas. Contohnya, setelah kita selesai melaksanakan Hari Raya Idul Adha, kita melakukan pembakaran sate. Nah, salah satunya menggunakan media arang. Arang di sini berfungsi untuk mematangkan daging kambing atau sapi. Maka dibutuhkan energi panas dari proses pemanasan kayu arang tersebut. Materi terbagi atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi menjadi unsur dan senyawa. Adapun campuran terbagi juga menjadi larutan, koloid, dan suspensi. Larutan itu sendiri bisa juga kita sebut sebagai campuran homogen. Sedangkan suspensi bisa juga disebut dengan campuran heterogen. Campuran homogen, campuran yang tidak bisa dibedakan lagi zat aslinya. Sedangkan campuran heterogen, campuran yang masih bisa dibedakan zat aslinya atau zat asalnya. Lanjut. Zat tunggal. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal itu adalah materi atau zat yang terdiri dari satu bagian. Jadi dia ada kata-kata tunggal. Tunggal itu sendiri, maka hanya terdiri dari satu bagian. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Contohnya oksigen, nitrogen. Kalau sudah oksigen ya sudah, dia tidak bisa lagi diuraikan lagi menjadi zat lain. Nggak ada setengah oksigen, setengah nitrogen, ada. Tetap tunggal, atom O, atom N, dan lain sebagainya. Sedangkan nomor 2, senyawa. Apa itu senyawa? Zat tunggal yang masih dapat diuraikan lagi menjadi zat lain atau zat yang masih bisa disederhanakan lagi. Misal, contohnya ada garam dapur NaCl, diuraikan lagi. Maka di sini terjadi penguraian menjadi natrium dan klor, Na atau Cl. Yang nomor 2, gula, C6H12O6 atau glukosa nama lainnya. Maka jika diuraikan, di sini bisa menjadi C atau karbon, H hidrogen, dan O oksigen. Campuran. Apa itu campuran? Campuran itu adalah materi atau zat yang terdiri atau tersusun lebih dari satu bagian. Misal ibu kita mau membuat minuman teh susu. Nah, maka di sini diberikan air, diberikan larutan teh, ditambahkan gula, ditambahkan susu. Sehingga kita tidak dapat lagi membedakan mana tehnya, mana susunya, mana gulanya jika semua sudah tercampur secara merata. Itu jika campuran homogen. Sedangkan untuk campuran heterogen masih bisa dibedakan lagi. Contoh di situ tergambarkan untuk campuran ada larutan gula, ada koloid. Koloid di sini susu ya, susu murni susu. Kemudian suspensi. Nah, suspensi atau nama lainnya adalah campuran heterogen. Kita masih bisa membedakan. Contoh di sini menggunakan air dan minyak.
Minyaknya ada posisinya di atas. Oh, ini loh minyaknya di atas, bagian atas. Sedangkan bagian bawahnya di sini air. Perubahan materi. Perubahan materi terbagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan kimia di sini selalu disertai dengan reaksi kimia, karena itu disebut juga dengan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, jadi perubahan yang tidak menghasilkan zat baru itu disebut sebagai perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia di sini menghasilkan zat baru. Contoh, perubahan fisika. Lilin meleleh, air membeku, besi memuai. Besi yang sudah ditempa, dipanaskan, itu ditempa bisa melengkung. Tapi bila kondisi dingin, maka dia tetap besi. Walaupun mungkin bentuknya sudah berubah, tapi di sini tetap besi. Jadi tidak ada zat baru. Air membeku. Kalau air membeku atau kata lainnya es, dibiarkan dalam kondisi suhu ruang, maka semakin lama akan mencair. Maka air yang membeku tadi tetap berupa air, karena itu tidak menghasilkan zat baru. Nah, contoh di sini adalah siklus air penguapan. Lanjut. Contoh perubahan kimia. Perubahan kimia tadi apa? Perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh, besi berkarat, kertas atau kayu terbakar, fotosintesis, pemanasan batu kapur. Ciri-ciri reaksi kimia. Jadi, adanya perubahan kimia selalu disertai dengan ciri-ciri reaksi kimia. Apa saja? Yang pertama adalah perubahan warna. Awalnya kayu yang berubah berwarna coklat, setelah dilakukan pembakaran maka berubah warna menjadi hitam dan lain sebagainya. Perubahan suhu. Perubahan suhu di sini contohnya kapur tohor. Setelah dia direaksikan dengan air atau asap, maka terjadi perubahan suhu. Suhunya awalnya suhu normal berubah menjadi suhunya menjadi naik. Nomor 3, perubahan bau. Ada perubahan bau. Mungkin awalnya di sini nasi yang belum basi, karena terjadi reaksi kimia basi, maka nasi pun berubah baunya. Baunya menjadi busuk atau lain sebagainya. 4, terbentuk endapan. 5, terbentuk gas. Pemisahan campuran. Pemisahan campuran terbagi menjadi satu penyaringan atau nama lainnya filtrasi. Contohnya ada pada gambar tersebut. Apa itu penyaringan? Penyaringan yaitu untuk memisahkan zat padat pada campuran. Memisahkan zat padat pada campuran. Contohnya di sini gambarnya. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, ibu kita kalau membuat minuman teh, di mana menggunakan teh tubruk, maka daun teh itu agar tidak terikut, maka dalam penyaringan ini biasanya ibu kita kalau membuat parutan atau minuman teh tubruk, di sini agar daun tehnya tidak terikut dalam minuman teh itu tadi, maka dipisahkan dengan saringan atau alat saring. Itu contoh sehari-hari kita. Yang nomor 2, pengkristalan atau kristalisasi. Contoh di sini tunjukkan yaitu air gula misalkan. Untuk memisahkan zat padat dari pelarutnya dengan cara menguapkan pelarutnya. Jadi pengkristalan itu adalah untuk memisahkan zat padat dari pelarutnya dengan cara menguapkan pelarutnya.
Penyulingan atau destilasi. Apa penyulingan itu? Yaitu penyulingan bertujuan untuk memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi, pada suatu larutan tersebut mempunyai titik didih 2 atau lebih titik didih yang berbeda. Sehingga jika dipanaskan, maka ada salah satu yang lebih dulu menguap. Sehingga kemudian terpisahkan dari zat yang lainnya. Contoh di sini adalah pada proses distilasi, di situ menggunakan air laut, di mana dipanaskan, terjadi proses pemanasan, lalu menguap. Air uap yang keluar itu kemudian ditampung. Nah, tetesan air itu tadi merupakan air yang murni dari air laut yang masih terdapat kandungan garam. Tetesan air itu tadi bisa kita sebut dengan air suling, atau nama lainnya adalah aquades. Nomor 4, penyubliman atau sublimasi, yakni untuk memurnikan atau memisahkan zat-zat yang dapat menyublim. Contohnya kapur barus. Maka di sini kapur barus yang awalnya berupa padatan, kemudian dia menyublim dalam bentuk gas. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nomor selanjutnya, nomor 5, kromatografi, yaitu proses memisahkan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat. Jadi ada suatu zat itu daya serapnya berbeda-beda. Di sini dicontohkan menggunakan kertas saring. Jika dicelupkan pada zat-zat tertentu, maka zat tersebut dengan cepat akan merambat naik ke atas kertas saring. Untuk yang posisinya di atas, itu daya serapnya lebih cepat atau lebih tinggi, sedangkan yang di bawahnya daya serapnya lebih rendah. Cukup sekian, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dalam mempelajari pelajaran kimia hari ini. Mohon dengan sangat anak-anak untuk mengerjakan tugas yang Bu Ika berikan, kemudian dilakukan, diisi dan dikerjakan agar Bu Ika dapat melanjutkan atau memberikan nilai dan disampaikan kepada wali kelas masing-masing. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan baik lewat chatting atau lewat kelas nanti. Insya Allah kita ada pertemuan kelas. Cukup sekian dan terima kasih. Bu Ika ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.